sirna gitu kan. Jadi artinya begini, adat Jambi tidak bisa menjadi tuan rumah di negeri nah sendiri, itu begitu. dia, makanya kita harus tegakkan adat ini bersama. Saya berharap ini kepada LAM selaku ketua Lemtari DPW Provinsi Jambi, berharap kepada LAM untuk bekerja sama bahu membahu untuk tegakkan adat di Provinsi Jambi ini. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini kembali saya mengundang salah seorang tokoh masyarakat di kota Jambi yang sudah cukup dikenal. Beliau adalah Haji Herman SHG MPDI, orang seberang kota Jambi, yang dulu pernah kita podcast di studio kita ini sebagai ketua tim pemenangan Anies di Provinsi Jambi. Dan di sebelah beliau adalah Pak Zamroni TB. Jadi pada hari ini keduanya kita undang bukan sebagai tim pemenangan Anies, tetapi ada hal yang memang luar biasa menurut saya, terutama bagi kalangan masyarakat adat Provinsi Jambi untuk mengetahui ini. Jadi kedua tokoh ini, terutama Bang Herman ini, Bang Haji Herman ini, yang sudah puluhan kali pergi haji. Berapa kali, Bang? 17 kali. 17 kali pergi haji. Beliau adalah Ketua Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia yang disingkat dengan Lemtari. Ya, Lemtari. Dan ini sudah berdiri secara nasional. Kemudian di sebelah beliau, ini Bang Zamroni tadi, sebagai sekretaris ya, sekretaris Lemtari untuk Provinsi Jambi. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh ini, apa kegiatan Lemtari ini, kemudian barangkali mungkin bisa juga diceritakan sedikit sejarah berdirinya. Kita ingin tahu dulu apa ini Lemtari gitu kan. Kemudian apa saja yang ingin dikerjakan atau dilakukan untuk masyarakat Jambi khususnya ini. Nah, saya ke Pak Ketua dulu lah. Ya, Pak Ketua. Oke, silakan Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haji Herman SHG MPDI, Ketua DPW Lemtari Provinsi Jambi. Oh, DPW ya? Ya, DPW Lemtari Provinsi Jambi. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pagi hari ini dapat bersama-sama dengan adinda kita Hudori, gitu kan, yang dulunya berkecimpung di media ini sudah cukup lama sekali beliau ini. Ya, saya alhamdulillah sampai dari pertama kali dan sampai sekarang masih tetap eksis gitu kan. Apalagi di podcast ini, alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman seluruh Indonesia gitu, khususnya wabil khusus kepada Lemtari, mungkin dapat memberikan menonton ini gitu. Kita share nanti ya. Gitu, menonton ini gitu kan, karena ini adalah hal penting, hal yang baru buat kita di Indonesia, yang terutama Lemtari ini berdiri itu sudah di berapa puluh tahun yang lalu. Udah lama sudah lama. Tapi di Jambi baru. Di Jambi baru, alhamdulillah. Di Jambi itu diberikan kepercayaan kepada saya untuk megang sebagai ketua dari organisasi kemasyarakatan ini, yang jelas Lemtari Provinsi Jambi ini. Alhamdulillah kami sudah dilantik. Itu sudah dikukuhkan, bahkan semua pengurus sudah diberikan gelar. Kebetulan saya diberikan gelar oleh guru saya dulu, gitu, kebetulan almarhum. Gelar apa nih? Gelar adat, gelar besar. Itu saya diberi gelar Tuah Seligi Tajam Betimbal. Tuah Seligi Tajam Betimbal. Tajam Betimbal. Nah, ini maknanya apa itu? Sampai sekarang saya belum dapat Seligi Tajam Betimbal. Artinya itu sebuah gelar kehormatan. Kehormatan dari gitu. Pimpinan pusat. Bukan dari pimpinan pusat, dari guru saya. Guru almarhum Haji Tabrani Kasim. Oh. Nah, beliau waktu saya masih di madrasah, itu beliau kasih dia gelar kepada saya, dan gelar itu tetap saya pakai sampai sekarang. Sampai hari ini, gelar besar ini. Jadi kalau memang orang adat itu memang harus diberi gelar gitu. Diberi gelar gitu kan, karena gelar adat gitu, gelar besar gitu kan. Nah itu.
Kemudian berdirinya Lem Tari ini di Jambi, alhamdulillah kita juga kemarin dikukuhkan oleh sesepuh adat Jambi, itu oleh Datuk Muhtar Agus. Jadi kami kebetulan waktu itu ada berapa 40 atau 50 semua pengurus diberikan gelar besar oleh Datuk. Datuk Muhtar, alhamdulillah gitu kan. Nah, dan sementara ini kami insya Allah mudah-mudahan besok tanggal 9 sampai tanggal 10 ada seminar adat tingkat Asia Tenggara. Oke, sebelum kita ke sana nih, saya mau tanya dulu nanti ke Bang Zamroni. Apa beda ini, kan di Jambi sudah ada nih tiap daerah lembaga adat Melayu Jambi. Nah, ini apa ini? Perbedaannya apa? Karena selama ini yang bisa memberi gelar adat itu adalah LAM, Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, sampai kota kabupaten. Mungkin kalau gelar adat saudara Zamroni mungkin bisa menjelaskan nanti gitu ya. Tapi ini bukan organisasi tandingan, bukan? Bukan. Ya? Nah, kalau jadi ini nasional sifatnya gitu. Ya, jadi begini. Sebetulnya kita ini orang adat. Kalau adat itu sudah ada garisannya. Sudah ada hadis Rasulullah mengatakan, "Innama bu'istum li utamima makarimal akhlak." Jadi sesungguhnya Muhammad itu diutus ke dunia ini selain menyempurnakan akhlak. Jadi orang yang beradat itu adalah orang yang punya akhlak. Nah, justru karena itu terkait dengan antara LAM dan Lem Tari itu sebetulnya tidak ada persaingan, tidak ada tandingan. Yang jelas kita sama-sama untuk di Jambi ini memberikan masukan kepada masyarakat bahwa adat itu harus ditegakkan gitu kan. Lem Tari mungkin sifatnya lebih menasional. Ya, Lem Tari itu adalah sifatnya memang ada induknya ada di pusat gitu. Kemudian kalau LAM itu induknya ada di Provinsi Jambi. Dan dia akan menyebar juga LAM kepada ke kabupaten dan kota, kecamatan dan kelurahan. Begitu. Nah, kita juga gitu Lem Tari gitu kan. Kita juga di Lem Tari ini akan membentuk dan sedang diproses sekarang pembentukan Lem Tari tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan sampai ke tingkat lurah gitu. Jadi intinya tidak ada persaingan dan tidak ada tandingan. Kita bersama, dan bahkan saya sudah menawarkan diri kepada LAM untuk kita sama-sama. Ayo kita sama-sama tegakkan adat di Provinsi Jambi ini. Karena itu penting sekali buat masyarakat Jambi ini. Karena ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh hukum pidana ataupun adat yang akan positif. Nah, makanya itu kita akan maju sebagai orang adat untuk menengahi masalah. Kenapa? Ya, karena sejarahnya begitu dulu kan, zaman orang tua-tua kita dulu gitu kan, sepertinya ya kalau ada persoalan itu tidak lagi sampai gitu kepada tingkat lebih atas gitu, cuma diselesaikan secara adat. Nah, itulah kami juga menghimbau nih kepada LAM Jambi gitu khususnya. Mari kita bersama-sama, mari kita bersatu untuk menegakkan adat di provinsi. Bermitra lah ya. Iya, bermitra. Kalau tidak kita siapa? Kalau tidak kita orang Jambi ini siapa untuk menegakkan adat Jambi ini? Sebegitu seriusnya persoalan adat ini. Nah, itu makanya. Dan itu mungkin insya Allah mudah-mudahan kedepannya ini kita ada kementerian adat. Kita berharap negara untuk membentuk departemen ataupun kementerian khusus untuk adat. Jadi dikelola ya. Sementara Lem Tari punya gagasan mengusulkan kepada pemimpin negara kita ke depan yang terpilih di 2024 agar mengadakan kementerian itu. Iya, menyiapkan kementerian adat, masalah adat. Jadi ada tambahan satu untuk kementerian ini, bahwa mungkin negara insya Allah mudah-mudahan berpikir gitu kan untuk meloloskan ini. Kita berharap gitu Lem Tari Lem Tari Republik Indonesia ini itu mengusulkan kepada Presiden terpilih nanti insya Allah mudah-mudahan kita itu menyiapkan mekanisme aturannya untuk membentuk sebuah organisasi sebuah organisasi yang penting gitu kan untuk kita ayomi bersama nantinya ialah Kementerian Adat
Republik Indonesia. Itu judulnya sebetulnya. Oke. Kalau boleh tahu ini Lentari fokusnya ini ke mana ini programnya? Nah, kalau Khusus Lentari untuk ya, hukum penegakan hukum kah? Atau hal-hal lain yang berkaitan dengan adat istiadat? banyak Kan hal luas sekali kan ya, masalah adat ini kan. banyak hal. Yang jelas intinya Lentari ini hanya ingin untuk supaya hukum adat itu tegak di negara Indonesia Penegakan ini. hukum Penegakan adat, hukum adat. Kemudian adat budaya gitu. Adat dan budaya. Budaya Jambi ini sudah tergerus gitu kan. Ataupun tergerus oleh budaya asing Dari gitu luar. kan, dari luar. Nah, inilah yang kita sayangkan sebetulnya. Seperti contoh gitu, budaya-budaya kita ini yang banyak tidak lagi memakai adat itu, apalagi adat waktu saat ya akad nikah, kemudian adat seserahan, kemudian antar adat segala macam itu sudah hampir sirna gitu kan. Jadi Artinya begini, adat Jambi tidak bisa menjadi tuan rumah di negeri nah, sendiri, itu begitu. dia. Makanya kita harus tegakkan adat ini bersama. Saya berharap ini kepada LAM selaku Ketua Lentari DPW Provinsi Jambi, berharap kepada LAM untuk bekerja sama bahu-membahu untuk tegakkan adat di Provinsi Jambi ini. Khusus ini saya mohon sekali gitu kan. Kenapa? Karena LAM juga bergerak di adat. Kita juga bergerak di adat. Nah, bedanya mungkin mereka banyak yang sifatnya sosial ke masa-masa. Kita cuma hanya fokus Lentari ini di budaya dan adat Melayu itu Budaya sendiri. dan adat Melayu. Iya. Oke, Pak Ketua, kita ke Pak Zamroni ini. Nah, dengar-dengar di tubuh Lentari Jambi ini orang yang lebih banyak menguasai masalah hukum adat ini Pak Zamroni TB, yang sekarang sebagai sekretaris. Bang Zamroni, jadi ada dalam filosofi adat itu, terutama adat Melayu Jambi yang pernah saya dengar, adat bersendikan sarak bersendikan kitabullah itu mungkin menjadi dasar. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bang Zamroni termasuk masalah program Lentari ke depan dalam penegakan hukum adat ini. Ada apa sebenarnya di Jambi ini masalah hukum adat ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besarkan suara Ini kesempatan baik bagi kita semua. Iya. Bukan berarti ada gap di sini. Artinya kita ingin peduli, gitu kan. Peduli dengan Peduli kondisi dengan ini. kondisi saat ini. Terutama bukan berarti kita ada perbedaan di antara Lentari dengan lembaga lain. Alangkah bagusnya kalau yang banyak lagi peduli dengan adat ini, organisasi apapun. Iya. Berapa hari yang lalu saya sudah menjadi narasumber di Kesbangpol. Ada berapa puluh ormas yang kumpul di situ. Nah, pada kesempatan itu juga sudah saya ceritakan bahwa ormas-ormas dan LSM ini tidak mesti mengurus korupsi saja. Harus dia membentuk moralitas dari bawah. Iya. Karena terjadinya korupsi yang besar Iya. itu akibat melalaikan yang kecil. Iya, Itu iya. bahasa saya Wah, waktu itu itu menarik, ya. ormas yang kemarin. Nah, kenapa? Sebelum mereka menjadi kadis, menjadi gubernur, tentu mereka yang pemimpin pemerintahan ini yang ditunjuk dan dipilih, tentu dia mempunyai rekam jejaknya dari awal. Moralnya dulu yang harus Moralnya dibenahi. dulu yang kita lihat dulu. Dari kasih dia, kemudian kabid, kemudian gadis. Iya, Nah, iya. mungkin di selama dia jadi kasih, jadi kabid kan tidak ketahuan. Iya. Nah, dianggap enteng permasalahan itu. Iya. Nah, sementara ormas-ormas yang ada ini kan tidak memandang itu. Ketika sudah besar baru dia dihajar. Nah, ini embrio. Makanya Lentari menggedor itu. Mencoba membenahi dari awal dulu. Dari awal yang dari adab dan moralnya tadi. Karena tanpa dorongan dari ormas, LSM, Iya. katakanlah organisasi Lentari ini adalah satu organisasi yang bergerak di bidang adat, kan Iya, gitu. iya. Dan organisasi-organisasi lain pun menggali bergerak dari segi kriminalitas, Iya. seperti narkoba atau sebagainya. Iya, Tapi iya. kalau ini bergerak di bidang adat. Iya. Nah, inilah semuanya tidak terlepas dari moral, etika dan
adat di mana kita tinggal. Dan Ya. perlu diketahui bahwa Lentari ini tidak monoton gitu. Dia dilantik dan dibuat menyesuaikan hukum adat di daerah itu sendiri. Bukan harus mengikut hukum adat yang dibuat di pusat, bukan. Itu Jangan sampai keliru dulu. Oh. Lentari dibuat, diciptakan dan lahir untuk mensterilkan sesuai dengan daerah itu sendiri. Hukumnya. Berarti kehadiran tadi untuk menjaga itu. Menjaga itu. Menjaga marwah adat istiadat itu yang sendiri. ada di daerah masing-masing. Nah, jadi kami memperkuat itu. Nah, mensupport ya. Mensupport, mendukung apa yang dibuat oleh lembaga adat Melayu Jambi LAM umpamanya. Di mana kelemahan di situ kami ikut campur. Ikut andil. Bukan berarti ada gap di situ. Nah, kembali mengenai hukum. Penegakan hukum itu yang paling berperan sesuai hukum adat kita Jambi itu adalah pemangku adat. Pemangku adat. Sementara pemangku adat di Jambi ini ada 2. Ini sesuai dengan pasal 18 2B 1945 itu sudah jelas. Tidak sedikit pun mengurangi hak-hak hukum adat beserta tradisionalnya. Itu sudah jelas. Artinya pemangku adat itu ada 2. Pertama RT, yang kedua adalah kepala desa ataupun lurah. Kalau gitu saya termasuk pemangku adat ini. Jelas. Kalau saya ketua RT di sini. RT. Penengah ya. Oke. Tidak ada akan selesai suatu sidang perkara adat kalau tanpa syarat itu. Iya. Di antaranya adalah gelar. Gelar itu terbagi 5. Ada gelar kehormatan, ada gelar gedang, ada gelar rajo, ada gelar jabatan, dan ada gelar keturunan. Nah, ini tidak bisa dipungkiri karena gelar 5 ini harus ada di Jambi. Contoh gelar keturunan Raden, Mas dan sebagainya. Contoh ada gelar kerajaan, Rajo umpamanya, itu sudah jelas. Itu bukan gelar adat. Itu gelar adat. Itu gelar adat. Gelar adat yang harus diberikan. Nah, kemudian gelar gedang. Nah, gelar gedang itu kan sering disebut tiap seloko. Kecil-kecil sematung sudah, kalau dia sekecil-kecil buah semantung dibelukar. Kalau sudah dia betuna, artinya sudah gedang. Nah, kecil penamo, gedang begelar. Faktanya hari ini kita sudah nikah banyak ada bergelar. Nah, itu gelar gedang. Nah, ketika sidang dia harus punya gelar, itu syarat. Contoh saja kita menjadi hakim, hakim nasional lah katakan, kejaksaan atau sebagaimana, minimal dia punya SA. Tidak mungkin hakim itu SE, kan gitu. Karena di dalam adat harus ada pengetahuan hukum. Nah, di dalam adat dia harus paham hukum adat. Apalagi pemangku RT. Ini banyak kejadian-kejadian moral yang terjadi pada pemuda, pada remaja, karena maaf sekali lagi saya berbicara, penekanan pemahaman daripada pemangku itu yang belum ada. Nah, ini yang harus kita kaji. Artinya kalau bisa saya tangkap tadi bahwa sebelum ada penyelesaian secara hukum negara, hukum positif, apakah itu hukum pidana, perdata dan sebagainya, kalau bisa diselesaikan dulu setiap perkara yang terjadi di tengah masyarakat secara adat. Karena terjadinya itu kelalaian. Dianggap enteng semua permasalahan. Tapi siapa yang bisa menyelesaikan hukum adat itu? Itu ada badannya. Itu ada badan lead kalau dalam adat. Badan lead itu dibentuk oleh LAM, lembaga adat. Nah, LAM hanya mendorong, sifatnya mendorong. Tidak punya wewenang di situ. Dia harus jadi hakim, tidak punya wewenang. Apakah penerapan hukum adat itu nantinya memiliki efek jerah terhadap masyarakat? Ini misal karena yang sering terdengar selama ini di kampung saya misal contoh atau di kampung lain, ada seseorang yang katakanlah dalam bahasa Jambi ini tetangga basah, berbuat asusila, mesum, berbuat mesum. Lalu kena hukum adat, kambing atau denda kambing. Apakah itu memberi efek jerah? Itu salah satu efek jerah. Karena kayak gini, kalau cuma satu kambing kan meringan. Dia ada dendanya. Makanya kita harus paham hukum adat. Ketika dia kena katakanlah selingkuh, itu kan ada aturan dendanya di situ. Kalau kambing kena kambing kemudian beras 20 gantang, itu wajib, tidak bisa diubah.
Tapi kalau denda, umpama kena 3 emas umpama, itu tergantung dari hasil sidang, dari Hasil sidang. musyawarah ya sidangnya. Sidang. Ingatkan, bedakan musyawarah adat dengan sidang adat. Ya. Oh. Kalau musyawarah adat dia tidak ada sistem denda. Tapi kalau sidang adat dia harus punya denda. Disitulah letaknya Seperti yang baru-baru ini terjadi kemarin. itu kebetulan Masalah, saya jadi ya. WTC kemarin kan. Yang Ya, kasus ya, WTC. ya, itu saya kebetulan Bang Zamroni Iya, yang, langsung, yang ya. mengadilinya. Ya. Mengadilinya. Itu dendanya apa kemarin tuh? Kemarin dendanya kambing satu, Kambing berapa ekor? bang kambing 1, beras 20 gantang, Ah. kemudian denda 3 emas. Apa yang Tiga ingin gram. diambil hikmahnya dari penerapan hukum? Karena adat itu? hukum adat ini Mereka kan tidak melakukan tindak pidana atau perdata. tapi dia sudah membuat pelecehan. Karena di Pelecehan kita terhadap LGBT. selaku jiwa manusia. Karena di dalam hukum adat itu pasal 10 itu sudah jelas. Anak salah keso beginjeng itu sudah jelas. Kenapa tasapo salah terpakai bawa mandi? Kenapa dia berupa jantan berlaku betina? Betina. Karena di dalam kita ini kan adat berseni sarak tadi. Di Iya. situ larinya. Kalau itu kan dari kacamata adat ya. Iya. Kalau dari kacamata seni, mereka tuh kan berekspresi, kebebasan ekspresi katanya. Artinya di mata adat itu tetap salah, Salah. gitu ya. Karena tidak salah. Karena sudah menyalahi kodrat gitu. Iya, iya. Menyalahi kodrat. Makanya siapa yang dirugikan? Iya. Maruah adat yang dirugikan. Marwah adat. Nah, Apalagi karena di situ temanya. Temanya di situ. Nah, kembali kepada sidang perkara adat ini, ini harus diingat seluruh pemangku adat bahwasanya hukum adat itu menyelesaikan akibat. Akibat dari perbuatan. Perbuatan ribut orang sekampung. Iya, iya, iya. Nah, yang pelaku ini ada yang melapor. Melapornya itu harus cara adat. Iya, iya, iya. Kalau tidak cara adat itu bukan sidang adat namanya. Iya. Umpama ada sini ketua lam umpama kan. Dia salah satu pelapor ini harus menyerahkan tanda batu kepada ketua RT atau pemangku di situ. Wah, itu pemangku ini ada kasus. Katakanlah selingkuh tadi umpama. Iya, iya, iya. Ini si A ini selingkuh, ada bukti, ada saksi. Itu harus syarat. Minimal 2 saksi dengan bukti. Nah, ini diletakkanlah di depan nama RT di sidang. Iya, iya. Sebelum sidang tadi, kemudian sudah sidang baru dipanggil badan lead nih. Yang sudah kan ada badan lead nih di Iya, ART. iya, iya, iya. Dilatih badan lead ini. Bukan sudah di SK dibiarkan. Salah itu. Iya. Pokoknya sudah dikasih SK, sudah dikasih kepercayaan bahwa dia badan lead, ya dilatih. Iya. Jadi ada koridor-koridor dia, wewenang dia. Dan ini dilaporkan ke para penegak hukum. Jadi kesannya kita bekerja sama. Sekarang sudah jelas nih antara Tapi kan luar para provinsi. pemangku adat mulai dari RT sampai ke level di atas tadi tidak setiap tempat kan memahami. Nah, Nah, itu. ini seperti apa ini jadinya? Nah, inilah tugas kami selaku lem tadi. Saya sendiri belum pernah dilatih ini masalah hukum adat gitu kan. Nah, itu. Kalau ada terjadi sesuatu di Oh, kampung iyalah. saya ini kan tidak bisa saya menyelesaikan itu. Betul, betul. Dan juga itu akibat tadi. Apakah ada legitimasi terhadap saya misalnya gitu kan? Ada regulasi yang bisa melindungi Sebenarnya saya? itu sudah wewenang daripada lurah setempat karena dia pemangku. Kan dua pemangku. di Oh, sini. lurah tadi juga ya. Lurah pemangku, RT pemangku. Di bawah lurah adalah RT. Iya, iya. Nah, apabila tidak selesai di kelurahan, maka dibawa tingkat desa. Tapi di kelurahan kan ada juga LAM ya. Lam. Ada ada. lam. Lam. Cuman di kecamatan yang tidak ada. Iya. Cuman Banmus kan kalau untuk Jambi ya. Iya, iya, Nah, iya. selesai sidang tidak selesai, terakhir sidang itu di kelurahan. Oh. Ketika tidak bisa selesai di kelurahan, lari ke PM. Lari ke PM. Oh. Itu Kalau lari- misalnya orang yang terkait dengan hukum tadi yang melakukan kesalahan tidak mau diselesaikan secara adat, keluar dari adat. keluarnya seperti apa maksudnya? Jangan Karena lagi. dia ada serkah. Iya. Kan adat ini kan serkah. Oh, hukuman sosial, hukuman sosial. Itu bahasanya keluar dari adat. Keluar Diusir dari lah, adat, dari tidak balik, dipedulikan lagi. Tidak dipedulikan. Ya Oh. tidak peduli dengan Karena adat. orang kan berhak untuk memilih gitu. Ya, silakan. Ketika Iya. dia serkah, siapapun yang datang. Iya. Itu adat itu. Hukumnya Iya. di situ. Karena dia berpijak di bumi Melayu Jambi. Iya. Iya, Di mana bumi dipijak, di situ langit Langit dijunjung. dijunjung. Di mana temilang tercacah, Di di situ situlah tanam tanam tumbuh. tumbuh. Paham. Iya, dikit-dikit lah. Nah, tapi Iya, iya. aduh Mas Dori yang Iya. jelas
Yang harus digarisbawahi itu ketika tidak ada riak, tidak ada riak dan tidak ada laporan, tidak boleh kita nyidang tanpa ada bukti. Itu syarat. Oh, Karena gitu. akibat itu. Contoh, ada kejadian umpama ribut antara masyarakat nih, umpama betinju, itu ada boleh disidang. Udah boleh? Boleh. Oh, boleh disidang. Lapor ke RT-nya. Iya. Panggil, ada saksi apa betinju. Itu ada hukumnya juga. Balu ditawar. Ada pasal-pasalnya ya? Ada. Misal kalau berkelahi hukumnya nih. Iya, balu ditawar tepung sedingin. Oh. Ada pasalnya. Iya. Jadi mesti dikasih kami nih Nah, bukunya itu tuh. nanti. Hukum acara adat. gitu ada. kan? Itu Iya. semua wajibnya seluruh RT sudah megang ini. Nah, ini dia tidak dikasih. Nah, ini kan inilah. Mesti rencana. kami dilatih ini, gitu kan? Iya, harus gitu. Ya, makanya saya berharap ke depan setiap ini tugas daripada Lentari menggedor pihak pemerintah agar setiap desa ataupun kelurahan ada balai adatnya. Iya. Sampai sekarang kan tidak ada. Oh. Kita punya adat tapi kita tidak punya tempat. Berarti ini baru semangatnya begitu ya, karena Iya. penerapan hukum adat di Jambi ada juga ya, yang sudah Ada, diterapkan ada, terutama di desa-desa, tapi di kota. Nah, sebenarnya apa tujuan yang besar di balik ini gitu, dan sejauh mana manfaat dan mudaratnya ketika hukum adat ini memang harus ditegakkan secara utuh di bumi Sepuju Jambi Iya. 9 lurah ini, Iya. terutama di kota Jambi ini. Sebelum itu dijawab, kita rehat dulu sebentar. Kita minta penonton kita untuk subscribe dulu. Oke Bang Zamroni, kita kembali lagi nih. Ini makin menarik ini. Sebenarnya tidak cukup 1-2 jam kita bahas soal ini. Tapi ini pemanasan dulu lah ya. Ya. Mudah-mudahan di kemudian hari kita punya waktu khusus membahas soal ini. Nah, bicara masalah penegakan hukum adat. Saya sudah pernah mendengar ada istilah justice, apa namanya? Restoratif justice. Restoratif justice, artinya pemerintah, lembaga hukum pemerintah juga mengajak masyarakat Ya, untuk betul. bersama-sama menegakkan hukum adat kan gitu kan. Bahkan ada satu lurah di kota Jambi ini yang sudah mendapat penghargaan itu. Itu daerah Pematang Sulur kalau tidak salah, atau lurah mana itu? Beliung. Beliung ya, ibu itu kan. Ya. Nah, saya udah janji juga itu untuk ngajak beliau. Nah, masyarakat umum, saya mewakili masyarakat awam lah nih. Kan kita sudah ada hukum positif di negara kita nih. Ya. Mau hukum pidana, mau hukum perdata gitu kan. Hukum internasional segala macam gitu kan. Artinya sudah ada lembaga hukum kita. Apa sih untung ruginya ketika hukum adat itu ditegakkan? Kan gitu. Ya. Dan apa misi sebenarnya di Bali ini? Kemudian nanti Pak Ketua tolong dijawab program Lentari ke depan Ya. dalam hal masalah sosialisasi hukum adat ini mungkin juga penting. Terutama saya sebagai yang dibilang pemangku adat tadi. Nah, kita bilang ke Bang Zamroni dulu. Apa pentingnya hukum adat diberlakukan di bumi Jambi ini? Karena kayak gini. Karena contoh saja ini contoh dulu. Tanpa ada contoh dia tidak bisa. Iya. Ada kejadian umpama masyarakat betikam mati, Oh, pembunuhan umpama. Kan ada yang meninggal kan, ada yang ditinggal. Iya. Nah, bedanya hukum negara dengan hukum adat itu bedanya. Beda Karena di mana? hukum adat tidak mengurung badan. Sementara hukum negara Ya. mengurung badan. Mengurung badan. Nah, sementara negara tidak ingin tahu ini yang mati ini. Yang penting ini penjara nih pelaku nih. Nah, sementara si korban punya anak-anak bini, Oh, yang ditinggal maksudnya itu Nah, itu keluarga tugas- yang ditinggal. itu tugas daripada orang adat. Oh. Makanya yang pelaku itu wajib dikenakan denda adat. Itu yang namanya hukum bepampas apa namanya? Ya. Ya. Nah, itu makanya di kan ada, kalau anaknya berarti yang tanggung jawab bapaknya. Oh. Kalau Untuk ponakannya, menafkahinya tadi. ya itu di sidang adat tapi Karena dia sudah menghilangkan nyawa nyawa orang. seseorang, kemudian ada yang ditinggalkan. Terhadap Katakanlah, anak dan istrinya, Ya. misalnya harus ada yang bertanggung jawab. harus anggap, itulah yang katakan Kalau adat. hukum negara hanya menghukum pelaku. Ya. Pelaku. Hukum badan. Hukum Hukum adat, badan. Hukum badan. kalau Sementara- hukum adat, Sementara yang di korban yang ditinggalkan tidak dapat apa-apa.
Kalau dalam hukum adat orang yang membunuh itu dihukum juga enggak? Denda Cuman denda. sifatnya tidak ngurung badan. Ya, hukum badan Itu urusan negara. Oh. Kita cuma denda. Karena Oh. mengembalikan Akibat ya, dari akibat. daripada akibat tadi. Ya. Karena kita Dasarnya sebab akibat ya. akibat tadi. Nah, akibatnya tadi tinggallah kalau anaknya punya anak yatim. Iya, Kalau iya, punya iya. bini janda. Nah, siapa nak nafkahkan orang ini? Iya, iya, iya. Nah, anaknya besar ini keluar kan timbul dendam. Kalau gitu double hukuman orang yang melakukan Seharusnya kejahatan. sebenarnya kalau hukum Hukum adat. adat dan hukum negara. Nah, karena kita mengembalikan keseimbangan ini lagi. Ketika ada Keseimbangan nilai-nilai ini nilai-nilai daripada rasa kemanusiaan kita, karena ketika orang ini sudah dipenjara, ya kan, otomatis keluar. tadi. Ya. Benci tidak keluarga ini kalau kita tidak meluruskan. Itu orang adat. Oh. Nah, artinya keluar dari dia seperti saudara kembali. Siapa yang mau dapat musibah? Kalau Itu kan- gitu mulia sekali hukum Nah, adat itu itu benar. jalannya. Tapi mungkin begini, kalau saya bisa nambahkan sedikit Ya. terkait dengan hukum adat ini. Iya, iya. Saya melihat seperti apa yang disampaikan Zamroni, bahwasanya ada hukum adat itu mungkin kasusnya pembunuhan. Udah. Diselesaikan secara adat. Mereka ini di adat itu diselesaikan secara adat dengan nenek mama, tua tengganai, semua warga masyarakat di kampung itu disatukan, bila salah dimaafkan. Artinya dia diikat dengan tali persaudaraan. Oh. Nah, artinya kalau saya melihat daripada hukum ini sangatlah tepat hukum adat ini dilakukan itu. Kenapa saya katakan demikian? Jika mungkin dia ditahan, diambil dari sisi hukum pidana, artinya dia ditahanlah, dipenjaralah dia. Ya. Keluarnya nanti orang yang korban ini tidak tinggal diam. Artinya ada akan dendam. berawas nanti. Nah, Kalau untuk keluar saya mengingat akan. jangan sampai ada dendam, Nah, itulah hukum ikatan adat. hukum adat ini tadi Mempererat disatukan kembali persaudaraan. Artinya dia sudah bersaudara, habislah cerita soal persoalan dendam di mendendam situ ya. tadi. Nah, itu sebetulnya kalau menurut saya gitu kan. Jadi sangatlah tepat hukum adat di Jambi ini harus kita tegakkan. Sudah saatnya kita tegakkan, benar-benar kita tegakkan gitu bersama. Kalau gitu. selama ini bagaimana? Ya, Pelaksanaannya. kalau selama ini ya karena ada sebahagian daerah yang bisa membawa hukum adat. Saya pengen juga itu dari Lem Tari ini akan mensosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat. Insya Allah bahwa hukum adat ini akan kita tegakkan di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat sudah enak gitu, sudah jadi oh ini adatnya. Nah, ini adatnya akan diselesaikan. Itu yang saya sebetulnya agak miris sedikit ya dengan kejadian-kejadian yang seperti itu. Nah, pembunuhan keluar dibunuh lagi, adanya terus menerus seperti itu Menjadi gitu. dendam. Menjadi dendam. Nah, kalau adat sudah tegak di tengah-tengah masyarakat, ini dia akan menjadi Dirangkul ya, lagi, dirangkul. bagaimana mereka Nah, bisa bersaudara. diangkatlah bersaudara atau kakak adik dengan itu. Seluruh keluarga yang Jadi saudara angkat, angkat, gitu ya. Nah, insya Allah ini akan mudah-mudahan di Jambi ini akan terbukti nanti akan tercetus bahwa adat itu memang betul-betul kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan sengketa masyarakat. Tidak menutup kemungkinan juga dengan kasus yang seperti itu, mungkin ada kasus tanah, kasus apa saja gitu kan bisa kita terapkan. Apapun perkara di tengah masyarakat ya. Utang piutang. Nah, itu bisa kita selesaikan. Itu mungkin dari saya gitu kan. Tadi ya. Yang selama ini kan sering diselesaikan itu kan kasus-kasus perbuatan mesum, ketangkap basah. Ya, gitu kan. betul. Nah, ini kembali ke Pak Ketua dan Pak Sekretaris, terserah nanti bagaimana memahaminya, menjawab ini. Khusus di Kota Jambi ya, di Kota Jambi ini kan masyarakatnya kan sangat heterogen. Heterogen ya. Berbagai macam suku bangsa ada di sini. Artinya itu sebuah tantangan juga kah bagi Lem Tari untuk menegakkan hukum adat, menegakkan adat istiadat di Jambi ini. Karena selama ini, mohon maaf, sepertinya terlambat ini. Yeah. Sepertinya terlambat. Sementara tadi sudah disinggung di awal oleh Pak Ketua, banyak sekali aktivitas-aktivitas kegiatan adat di Jambi yang tidak dilaksanakan. Bahkan mohon maaf ya kadang-kadang kalah bersaing dengan ada dari luar. Yeah, gitu kan. betul, Misalnya upacara pengantin dan lain sebagainya. Bahkan banyak di sini upacara pengantin yang sama sekali tidak sedikit pun memakai
adat istiadat Jambi gitu Iya. kan. Murni terkadang ada dari luar. Nah ini bagaimana nih? Menurut Bang Zamroni dulu nih. Nanti Pak Ketua silakan sambil mikir. Baik Mas Dori. Yang jelas sekarang ini peran kita itu menggedor, Iya. mengajak dan mengimbau. Saya juga bahagian daripada penegak hukum adat, ya ini Iya. di Dubalang kan, Iya. Dubalang adat ini. Nah saya berapa bulan, minimal 2 bulan sekali itu sering ke desa-desa memberi penyuluhan tentang hukum adat, Iya, iya. baik budaya maupun hukum adat. Dari Lentari ini ya? Bukan, Oh. dari Dubalang. Dubalang. Karena Di bahagian- Balang maksudnya? Sayapnya dari Sayap dari Lentari. Lentari. Oh. Sayapnya dari Lentari. Bukan dari Lam, bukan. Iya. Bukan, Lain. ini lain. Hmm. Nah, jadi kami memberi masukan kepada masyarakat, baik di daerah transmigrasi segala macam, itu kan mayoritas pendatang. Iya, iya, iya. Nah, banyak keluhan-keluhan dari masyarakat ketika yang beralih itu orang Minang, ya cara Minang dibuatnya. Benar. Ini di Teran, ini fakta ini. Betul, betul. Kemudian ketika yang beralih itu orang Jawa, kayak ada Jawa pecinya. Ya, kita bukan bicara rasis ya. Bukan. Ketika kembali ke tadi di mana bumi Ya, dipijak, nah. di sini lagi Iya, dijunjung. dijunjung. Belum tentu pula orang Jambi pengantin di Pulau Jawa sana pakai bisa Tidak. pakai adat Jambi. Nah, boleh, Betul. boleh. Ini kan tujuannya sebagaimana aset budaya adat istiadat tiap daerah ini bisa berkembang di Iya. Nusantara ini kan. Jadi setelah saya turun, saya beri penyuluhan segala macam, memang tidak ada pelatihan di situ. Oh. Nah, artinya bukan ada- berarti mereka tidak tidak mau, ada. tapi kan memang tidak ada. Nggak paham apa Nggak yang paham. dibuat. Contoh, Nanti malah salah lagi. iya, takut salah gitu Takut kan. salah. Nah, setelah kami memberi pemahaman kepada mereka-mereka, baik kadesnya, baik semuanya, dalam adat saya bilang, pemangku itu penting saya bilang. Contoh Mbak, kembali ke pemangku, Iya, saya iya, bilang RT iya. dan kepala desa, saya bilang Iya, di iya, situ. iya. Tanpa ada kepala desa, tanpa ada kades, RT, hukum adat dan budaya ini tidak bisa Tidak bisa jalan. ditegakkan. Tidak bisa ditegakkan. Hmm. Nah, apalagi budaya saya bilang. Hmm. Nah, mau melakukan sementara kita tidak paham. Saya tidak bisa nyalai orang di sana gitu. Memang kita-kitanya saja yang tidak masuk. Saya bilang. Termasuk saya orang Jambi tidak paham nih sebagai penggagas. Jadi saya bilang dengan desa di sana, silakan hari itulah kami lantik salah satu pengurus untuk membenah itu. Iya, iya, iya. Sudah hampir ratusan desa sudah saya masuk. Itu Wah, yang saya luar beri biasa pemahaman, ini. pemahaman di tiap masyarakat, baik masalah hukum adatnya maupun budaya. Oke bang. Nah, itu. Bang Zamroni, setiap Jambi ini kan ada beberapa kabupaten dan kota, itu pasti ada perbedaan-perbedaan. Pasti, pasti. Nah, penerapan hukum adatnya itu seragam, tidak sama, tidak? Kita kembali ke sejarah. Bahwa sejarah kita ini pada tahun 1502 itu sudah jelas. Ada ya. Ada. Ada. Karena negara, bukan negara, kita ini boleh katakan kerajaan dulu kan. Ya, Pada ya. tahun 1502 itu sudah jelas bahwasanya kita punya kerajaan, ini kerajaan Melayu. Artinya hukumnya sama. Iya, Tidak mungkin beda. sifatnya universal ya. Universal, menyeluruh Menyeluruh. dari ujung Jabung. Jabung sampai Akuan Duren ke Rajung. Jelas itu satu hukum. Ada kata, ada suatu kabupaten mengatakan adat hukum adat seperti ini sejak kapan kabupaten itu jadi kerajaan? Itu saja jawabannya. Oh. Nah, karena berarti kita punya- dasarnya tadi hukum adat Melayu, Melayu. mulai dari Tahun zaman 1500 kerajaan itu ya. 02 ya. Itu sudah jelas. Itu sudah disepakati oleh Rangkai Hitam dulu. Hmm. Ada 9 item terutama mengenai Ya barangkali adalah sedikit perbedaan-perbedaan. Nah ini mungkin perbedaan barangkali mengenai budaya. budaya ya. Tapi kalau hukum Sama. itu sama. Dendanya sama, Sama. cara penerapannya Iya, sama. harus tuh. Karena di Ada dalam ada pedomannya itu. ada. Buku pedomannya yang berlaku secara keseluruhan masyarakat adat di Jambi ini yang bisa dipahami. Sudah dipelajari. ada. Itu ada nama bukunya KUHPA. Kitab gitu Undang ya. Pidana Adat. Misalnya saya sebagai pemangku adat nih tadi nih, nah masyarakat saya ini melakukan kesalahan. Nah lihat pasal. Ini tinggal buka. Ya, tinggal Nah. buka. Wah, ini kena pasal sekian nih. Ya, betul. Berapa negonya ini kan? Nah, nanti sidang. Kan gitu. Iya. Biasanya kan bisa jual-jual pasal ini. Ini guyon. Iya. Nah, kalau di dalam adat yang wajib itu ya boleh dirubah itu kambing.
Tekambing. Tekambing. Tekambing itu saudara Kambingnya- sekalian ini denda kambing. Iya, Yang denda melakukan kejahatan Iya. itu Ah. bisa dikenakan kambing. Kambing. Dia harus beli Beras. kambing. Beras dan 20 Beras 20 kata. Nah, ini menarik ya kan? Kambing itu setelah diberikan, saya nih melakukan kesalahan, dihukum dengan denda harus membayar dengan seekor kambing. Kambing. Kambing ini dikasih ke siapa? Kepada pemangku, Ke pemangku adat. pemangku adat. Lalu Iya. diapakan? Dikesot, dimakan, dipanggil masyarakat untuk makan Oh, bersama. disembelih, Itulah dimakan yang dibilang bersama-sama. cuci Ya, kampung. doa selamat lah, doa selamat. Oh, Itu yang dibilang cuci kampung. Cuci kampung. Nah, Cuci kambing kampung itu juga, Mas Dori, Iya. alur makan. Abang, jangan-jangan Iya, Mas. alur Iya, makan iya. patun, layak Iya. makan judu. Iya, iya. Kalau umur setahun boleh dimakan ya silakan. Tidak Oh, gitu ya? beda dengan hukum Eka. Eka harus tanduk apa istilahnya itu kan? Iya, Kepal, iya, kepal tanduk. Ya. Iya, Kalau iya. di hukum adat tidak. Ah, Syaratnya kambing. nah, Alur- jantan nak betino terserah. Alur terserah makan lah. patut layak makan judu. Yang penting enak dimakan. Makanlah bersama itu kan. Iya. Makan kambing dendo Iya, ya. betul. Iya. Jadi biar jelas. Jadi Hmm. ketika saya turun ke masyarakat, ke lapangan, Hmm. banyaklah ilmu, kemudian inspirasi yang saya dapat. Iya. Makanya saya sangat bangga dengan berkumpul, bergabung dengan Lentari ini, Iya. memperkuat lagi, Hmm. biar adat budaya hukum adat ini benar-benar sampai ke akar-akarnya. Oke, nah ini ke Pak Ketua ini. Ini luar biasa. Setelah saya mendalami cerita kita ini, tujuannya sangat positif sekali ya. Positif, ya. Membantu masyarakat, Masyarakat, ya. kemudian bahkan membantu pemerintah Bentar. supaya kerja para penegak hukum kita tidak terlalu banyak lagi kan Ya, gitu betul, kan. betul. Ya enggak? Iya. Kalau bisa diselesaikan secara adat, kenapa tidak Iya. gitu kan? Kenapa repot-repot mesti harus ke Pengadilan. Iya. Penuh penjara kita Ini kan? sebagai tambahan, Iya, Pak iya, Gubernur. iya. Satu orang kena kasus itu Iya. menjalang persidangan berapa anggaran pemerintah Betul, mengeluarkan. benar. Iya. Iya, Makanya ini salah satu keuntungan pemerintah Iya. untuk mengadakan restoratif justice itu. betul. Satu Restoratif perkara, justice Ya, ya. waktunya panjang, Hmm. biayanya besar, Hmm. padahal perkaranya kecil. Contoh, Hmm. maling ayam saja, Iya. itu puluhan juta itu sidangnya itu. Biayanya. Biayanya. Kan? Karena orang ditahan. Ditahan. Di penjara dikasih makan, Ah. ya kan? Berapa Dikasih juta fasilitas. Besok dibawa sidang bolak-balik Balik kan besar butuh biaya ya. Nah, Sementara ini satu kambing selesai. deh. Selesai. Nah, kemudian tidak ada lagi, Eh, dia pun malu karena diserkari adat di masyarakat banyak eh, mengakui bahwa saya maling ayam ini tadi. iya. Nah, ini masyarakat yang tidak siap. Dia Iya, salah iya. tidak mengakui salah. Dia sanggup di penjara Iya, daripada iya. mengaku di masyarakat. Berarti ini perlu disosialisasikan. Sosialisasi. Perlu sekali. Iya. Ini untung Oke. sekali bagi pemerintah. Iya. Paham. Oke, Pak Ketua. Nah, ini tujuannya luar biasa nih, bagus nih Pak Ketua. Segala sesuatu ini bicara dana ini kan perlu anggaran biaya. Betul. Pak Zamroni pergi sosialisasi kemana-mana sampai ke desa-desa, nggak mungkin tuh biaya sendiri kan gitu kan? Iya. Nah, Lentari ini sudah punya anggaran tidak? Atau ada support dana dari pemerintah? Atau dari ya mana? Atau berdikari gitu kan? Jadi begini, sebetulnya kalau Hmm. berdirinya Lentari ini memang betul-betul dari swadaya para pengurus, kemudian kepengen gitu kan, Iya. kepengen adat itu ya nanti setelah kita tinggalkan kita ini akhir kan dari Iya, hidup iya, ini kan iya, kita adalah kenang-kenangan dan jadi pedoman anak cucu kita yang tinggal. Ini intinya. Iya. Jadi anggaran untuk khusus dari Lentari itu memang tidak ada. Kita bergerak Waduh. memang sosial betul. Iya. Sosial betul. Jadi kami berangkat ya mungkin teman-teman patungan gitu kan. Ayo kita patungan yuk, kita berangkat ke sebuah gitu. desa gitu. Jadi Masuk alhamdulillah ke desa-desa, masuk ke biaya desa, sendiri. biaya sendiri gitu kan. Waduh, sementara orang korupsi di sana ratusan miliar. Nah, itu dia. Tapi Makanya ada tambahan. Hmm. Biasanya mereka yang mengundang itu dia pengertian. Iya, Nah, itu tapi saja kan, juga. tapi kan begini sampai di mana? Betul, itu betul. saja. Karena ini pekerjaan sangat mulia, Iya. ya kan, memanusiakan manusia Iya, ini, benar. Iya. ya kan, membangkitkan batang terendam, Bentang terendam. yang selama ini mungkin sudah ada di nenek moyang kita dulu, Sudah. tapi karena perkembangan zaman ini tenggelam dan ini bapak-bapak ini dan
teman-teman yang lain luar biasa perjuangannya dan ini perlu disupport gitu kan. Seharusnya gitu. Seharusnya gitu. Nah, pemerintah daerah lah dalam pemerintah daerah lah gitu kan. DPR kita ke depan ini Iya, betul. perlu Pemerintah bersama-sama memikirkan ini, tidak hanya LAM tapi juga Lentari dan pihak terkait lain yang bekerja untuk membangkitkan ini tadi, Iya, betul. melestarikan sejarah, budaya dan adat. Hukum adat, Melayu ya, Jambi hukum ini adat tadi. Melayu Jambi. Kalau hukum itu kan produknya. Ya, produk. iya. Nah, jadi, Nah, ada satu hal mungkin oke. yang saya lihat, mungkin ini sudah hampir musnah ya. apa itu? Terkait dengan adat istiadat yang ada di tengah-tengah masyarakat sekarang itu kan, apalagi contohnya seperti nikahan gitu, resepsi pernikahan. Itu tidak ada lagi yang sekarang tuh? itu Putro Retno itu tidak ada lagi. Hiasan putro yang lima kaki ke atas, yang 3 kaki. Apa itu? Sebuah bangunan yang dibangun di dalam gedung itu tempat duduknya pengantin itu tidak ada lagi. Iya. Sebab begini kalau saya melihatnya, itu sudah nasional semua. Cobalah kita sering-sering pergi kondangan pengantin ke tempat-tempat, itu semua background belakangnya itu adalah nasional semua. Jadi menunjukkan adat Jambi itu sudah tidak ada lagi. Ini salah satu diantaranya contoh hampir musnah. Kenapa saya Karena katakan? itu salahnya pemerintah dan pemangku adat di Jambi juga. Kemudian ya yang kan? saya harapkan itu kepada masyarakat lah khususnya Jambi ini harus kembalikan adat istiadat dan tata cara daripada pelaksanaan resepsi pernikahan anak-anak yang ada di Jambi ini mesti harus itu gitu. Kalau Kenapa gitu begini? begini Bang. Saya tambahkan sedikit terkait dengan persoalan ini. Mungkin memang buat Putro Retno itu sebuah bangunan yang ada di dalam itu untuk tempat duduknya pengantin itu mahal gitu. Jadi barang itu main sulam semua gitu kan. Oke. Nah, itu sebetulnya saya mungkin. bisa memahami itu. Tapi Ya. begini, untuk menerapkan sesuatu itu agar dipatuhi oleh masyarakat, ya kan? Tentu harus ada regulasi Ya. yang mengatur itu. Ya. Ada sanksi bagi masyarakat. Kalau tidak melaksanakan ini, ada sanksinya. Ya. Sementara Perda kita kan belum ada satu pun yang mengatur soal itu. Nah, itu dia. Tapi Itu- ini tambahan. Ah, Di Perdes boleh ada peraturan desa. peraturan desa. Jadi di dalam peraturan desa itu dibuat sanksi boleh. Hmm. Makanya hukum adat dimasukkan di situ. Apabila masyarakat itu contoh tidak sholat Jumat dia di dalam adat boleh. Iya. Itu di dalam Boleh. Perdes. Kalau peraturan pesta desa. pengantin ini tadi boleh gimana? juga. Boleh dimasukkan. Kan tidak kuat kalau hanya sekedar lingkup kecil. Kan Kenapa sama- selama ini tidak pernah ada usulan dari tokoh-tokoh adat Jambi ini kepada pemerintah daerah, kepada dewan kita untuk membuat perda peraturan daerah bahwa kalau ada yang mau pengantin harus pakai ini, harus seperti ini. Ya. Kemudian singgasananya tadi ada Putro Retnonya, Ya, Putro Retno. ada seloko adat, ada Ya. pantun pesaut segala macam. Buka lanse. Iya, buka lanse. Ya, betul. Nah ini ada enggak itu perdanya? Semua sudah ada perdanya di situ. Pasal Perda 2014 sudah ada. Khusus mengatur soal ini. Sudah. Kalau gitu kan ada sanksi bagi Cuman masyarakat Ya. yang sedang melaksanakan. masalahnya masyarakat ini kan macam mana ya kalau saya lihat kan di situ ada di Perda pasal 2 2014 itu jelas harus menghidupkan budaya. Itu jelas itu sudah. Menghidupkannya. Cuman di situ tidak ada sanksinya saja. Ya. Di Perdanya di situ. Sanksi tidak. Mestinya harus ada Nah, sanksinya. kemudian mengenai apa namanya nih hajatan daripada pesta orang-orang ini, adat itu cuman berlaku kayaknya macam Putri Reno segala macam itu pada orang-orang yang punya uang. Iya. Sementara Betul. masyarakat awam ya tidak mampu ya sih sederhana aja. Iya. Dan Tapi begitu. setidaknya kan begini, Nah. siapapun yang melakukan pesta pernikahan di Kota Jambi, khusus kita Iya. bicara Kota Jambi, walaupun itu dari suku bangsa mana, setidak-tidaknya ada nuansa adat Adat Melayu. Ya, Iya. betul. Jangan sampai ditinggalkan Tinggal betul, Ya, gitu. betul. Kalau selama ini kan tidak ada tadi, ada. kecuali bagi mereka-mereka yang memahami dan mau menghargai ada istiadat Jambi. Oke, ini kalau kita teruskan panjang sekali Ya. diskusi kita ini. Tidak Mudah-mudahan habis-habis. lain waktu kita bisa bicara secara khusus soal ini, termasuk mungkin pakar-pakar hukum adat kita bisa kita undang Iya. ke sini
Pak Muhtar Agus Bisa. ya, Ya, yang saya betul. dengar dia sudah juga mengarang buku Buku, itu ya. Punya ya. dan pihak-pihak mungkin dari LAM. Mm-mm. Kita closing ya, kita selesai dulu. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan hari ini ada manfaatnya bagi masyarakat dimanapun saja berada, khususnya masyarakat Kota Jambi, bahwa hari ini Jambi sedang berjuang bagaimana adat istiadat dan budayanya bisa menjadi tuan rumah di negerinya Ya. sendiri. Karena selama ini sudah mulai tergerus oleh Budaya berbagai macam luar, ya. budaya dari luar. Dari luar ya. Dan yang terpenting lagi bagaimana keberadaan lembaga-lembaga atau person yang bergerak di bidang ini yang mau mencurahkan perhatian, waktu dan tenaganya disupport lah. Ya. Dan sudahnya Bang Dwi Dewe itu kan. Demikian atas segala perhatian Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you the next video. Terima kasih.